Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwinanda dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dari perwakilan dari klaster 2. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dalam PPT saya yang berjudul dengan kognisi emosi dan motivasi. Saya akan melanjutkan pemaparan materi ini dalam slide 12 sampai dengan 13. Teori motivasi dalam konseling. Teori motivasi dalam konseling adalah serangkaian konsep dan prinsip yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa individu terdorong untuk berperilaku atau mencapai tujuan. Dalam konteks konseling, teori motivasi sangat penting karena dapat membantu konselor memahami dinamika motivasi individu, merancang intervensi yang sesuai, dan membantu klien dalam mencapai tujuan dan perkembangan pribadi. Teori motivasi dalam konseling dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, A. Teori jenjang kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan Abraham Maslow banyak digunakan dalam konseling. Menurut teori ini, ada 3 tingkatan kebutuhan dalam diri manusia, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, yaitu kebutuhan jasmania, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. B. Teori kebutuhan atau motif berprestasi. Menurut Emsland, pada dasarnya, dalam diri setiap orang terdapat kebutuhan untuk melakukan perbuatan dalam memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Kebutuhan ini disebut dengan kebutuhan berprestasi dan mendorong individu untuk melakukan perbuatan sebaik mungkin. Menurut Emsland, orang yang tergolong bermotif tinggi ditandai dengan ciri-ciri, yaitu yang pertama, menyenangi situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi untuk menyelesaikan masalah. 2. Cenderung mengambil resiko yang moderat dibanding dengan resiko rendah atau tinggi. 3. Selalu mengharapkan balikan nyata dari semua untuk kerja yang telah dilakukan. Maksud dari teori ini, diharapkan konselor mampu memahami teori kebutuhan berprestasi, yakni konselor mengerti akan mampu dirinya yang sebaik-baiknya akan menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya pula, sehingga konselor dapat membantu konseling memiliki motif berprestasi. C. Teori penguatan. Teori ini lebih banyak menekankan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah seseorang dalam melakukan tindakan. Teori ini kuat atau lemahnya dorongan bagi seseorang melakukan sesuatu tindakan yang banyak tergantung pada faktor-faktor yang memperkuat atau memperlemah diri dari hasil tindakan. Suatu tindakan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, maka tindakan itu cenderung diperkuat, dan sebaliknya, apabila sesuatu tindakan menghasilkan sesuatu yang kurang memuaskan, maka tindakan itu cenderung akan dipatahkan semangatnya klien. 3. Tujuan motivasi dalam konseling. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Setiap tindakan motivasi mempunyai tujuan, maka jelas tujuan yang diharapkan atau yang akan dicapai, maka makin jelas pula bagaimana tindakan memotivasi itu dilakukan. Tindakan memotivasi akan lebih atau dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi, serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Tujuan motivasi dalam konseling adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mencapai tujuan dan perkembangan pribadi. Dalam konteks konseling, tujuan motivasi dapat dicapai melalui strategi seperti tujuan pengembangan yang relevan dan bermakna, penguatan dan reward, serta pengembangan potensi diri. Tujuan motivasi dalam konseling
juga terkait dengan teori motivasi, seperti teori Maslow yang menjelaskan bahwa motivasi individu dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dasar dan kebutuhan yang lebih tinggi. Dengan memahami teori motivasi dan tujuan individu, konselor dapat membantu klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan motivasi mereka, mengembangkan tujuan yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, dan meningkatkan motivasi intrinsik. Baik, sebagai kesimpulan dari materi kelompok saya adalah kognisi adalah proses mental yang mempengaruhi emosi dan perilaku manusia. Kognisi bertujuan mengubah pandangan klien untuk mencapai kesejahteraan. Emosi adalah respon perasaan terhadap situasi tertentu, seperti sukacita, sedih, dan marah. Kognisi mempengaruhi emosi dalam memori, pembelajaran, psikologi kognitif, dan regulasi emosi, membantu individu mengelola perasaan dan interaksi sosial. Motivasi dalam konseling adalah mendorong internal yang menggunakan individu untuk mencapai tujuan. Konselor menggunakan motivasi untuk membantu klien mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Teori motivasi seperti Maslow, McLean, dan Skinner menjelaskan berbagai aspek kebutuhan dan penguatan perilaku. Motivasi dalam konseling penting untuk merancang intervensi efektif, mengarahkan klien mencapai tujuan, dan memelihara kerjasama dalam proses konseling. Baik, itulah pemaparan dari materi kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah